Hai Sobat Inklusif, kembali lagi bersama kami Audiobook Kopinus dalam Alkisah Jilid 2. Selamat menikmati. Teman yang hilang. Karya Zuhru Fafu Aida. Alkisah, di sebuah desa yang sangat sejuk dan indah, tinggallah dua orang anak yang bernama Asmun dan Sinta. Masing-masing dari mereka tinggal bersama orang tuanya. Rumah mereka saling berdekatan, sehingga mereka selalu bersama hampir setiap harinya. Asmun dan Sinta sudah berteman sejak masih kecil. Asmun adalah anak laki-laki yang baik, namun dia mudah terkena pengaruh dari orang lain. Sedangkan Sinta adalah anak perempuan yang manis, lembut, dan bijak. Meski memiliki sifat dan karakter yang berbeda, mereka saling melengkapi dan menyayangi satu sama lainnya, hingga tidak dapat dipisahkan. Orang tua mereka juga sangat senang dengan pertemanan mereka. Setiap harinya, mereka pergi ke sekolah seperti anak pada umumnya. Dan di hari libur, Asmun dan Sinta pergi mengembalakan domba mereka di padang rumput. Mereka akan membawa domba-dombanya hingga binatang itu kenyang. Lalu setelahnya, mereka akan pulang dan mengembalikan domba itu ke kandangnya. Sepulang dari mengembala domba, mereka akan bermain bersama ataupun membantu orang tua mereka mengerjakan pekerjaan rumah. Dan pada malam harinya, mereka akan belajar bersama-sama di rumah mereka secara bergantian. Pada suatu sore, saat Asmun dan Sinta sedang bermain di depan rumahnya, Asmun, ayo kejar aku. ucap Sinta sambil berlari kencang. Tunggu aku pasti akan menangkapmu. Seru Asmun sambil berlari dengan kencangnya mengejar Sinta. Mereka pun terus berlari dan pada akhirnya, Kena kau. Sudah aku bilang, pasti aku bisa menangkapmu. ujar Asmun tersenyum bangga. Saat mereka sedang asyik bermain, datanglah seorang anak laki-laki bernama Thomas dan mengajak Asmun untuk bermain bersamanya. Asmun, ayo kita pergi ke hutan. Aku mau menangkap burung di sana. Ajak Thomas yang sudah siap dengan panahnya. Jangan Thomas, kita tidak boleh menyakiti makhluk hidup, apalagi menangkapnya. Itu sama aja kita mengusik kehidupan mereka. Hewan juga punya hak untuk hidup bebas seperti kita. Seru Sinta. Alah, diam saja kau gadis konyol. Ini urusan anak laki-laki. Anak perempuan tidak usah ikut campur. Jawab Thomas ketus. Benar kata Sinta. Aku tidak mau menyakiti hewan untuk kesenanganku. Saud Asmun menolak ajakan Thomas. Payah, kau itu anak laki-laki. Harusnya bermain sama anak laki-laki, bukan sama dia. Ujar Thomas dengan penuh amarah lalu pergi meninggalkan mereka. Awas kau gadis konyol, lihat saja, aku akan membalasmu. Batin Thomas dalam hati. Thomas memang terkenal nakal. Dia selalu mempengaruhi teman-temannya untuk berbuat nakal. Dia juga tidak suka pada Sinta, karena Sinta selalu melarang perbuatan jahatnya. Pada suatu pagi yang cerah, Sinta mengajak Asmun untuk pergi sekolah bersama-sama, seperti biasanya. Asmun, ayo kita pergi ke sekolah. Ajak Sinta yang sudah bersiap-siap dengan sepedanya, sembari menunggu Asmun di halaman rumahnya. Oke Sinta, tunggu aku. Teriak Asmun sembari mengeluarkan sepeda miliknya dari dalam rumahnya. Mereka pun berangkat bersama-sama menuju sekolah dengan bahagia. Ayo, cepat Sinta. Nanti kita terlambat. Dasar kau lama. Dengus Asmun kesal. Tunggu aku Asmun, kau memang hebat, jago sekali naik sepeda. Seru Sinta. Di tengah-tengah perjalanan menuju ke sekolah, saat mereka tengah asyik berbincang, tiba-tiba saja, Aduh, tolong aku.
Sinta berteriak kesakitan. Oh, Sinta. Ada apa denganmu? Hei, kalian semua. Cepat bantu aku bawa dia ke rumahnya. Asmun bergegas berlari menghampiri Sinta yang sudah jatuh dari sepedanya. Aku tidak bisa berdiri, kakiku terasa sakit sekali. Ucap Sinta sembari merintih kesakitan. Aku akan mengantarmu pulang, Sinta. Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja. Ucap Asmun sembari berusaha untuk menenangkan Sinta. Sesampainya di rumah, orang tua Sinta tampak cemas melihat anaknya dipopong pulang sembari merintih kesakitan. Kau kenapa, Sinta? Tanya ibu Sinta khawatir. Aku terjatuh dari sepeda, kakiku sakit sekali, Bu. Jawab Sinta sembari merintih kesakitan. Melihat kondisi anaknya yang merintih kesakitan, orang tua Sinta pun segera membawa ke dokter. Sesampainya, dokter pun segera memeriksa kondisi Sinta yang datang dengan merintih kesakitan. Kondisi kaki Sinta sangat buruk. Akibat terjatuh dari sepeda, mengakibatkan dia tidak bisa berjalan. Untuk pulih kembali, membutuhkan waktu yang sangat lama. Ucap dokter menjelaskan diagnosanya. Tapi anak saya masih bisa sembuh kan, Dok? Tanya ibu Sinta sembari terisak. Bisa saja, tapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama, Bu. Terima kasih, dokter. Ucapnya lirih sembari bergegas pulang ke rumah. Mendengar perkataan dokter tadi membuat Sinta bersedih. Ia takut teman-temannya akan menjauhinya. Sepulang sekolah, Asmun selalu datang ke rumah Sinta untuk mengajaknya berjalan-jalan ataupun menemaninya bermain. Sinta yang duduk di atas kursi rodanya tampak sangat bahagia ketika Asmun membawanya berjalan-jalan mengelilingi desa. Pada suatu sore, saat Asmun sedang bersama dengan Sinta di halaman rumahnya, Thomas tiba-tiba datang menghampiri Asmun. Hei Asmun, ayo pergi ke lapangan, bermain balap sepeda. Semua teman-teman sudah menunggu di sana. Ajak Thomas. Tidak, Thomas. Aku tidak mau. Kasihan Sinta sendirian. Mendingan kau saja yang ikut. Asmun, kau pergilah bersama Thomas, biar aku di rumah saja. Kau kan jago sekali naik sepeda, jadi sayang kalau kau tidak ikut bersama mereka. Seru Sinta. Tapi bagaimana denganmu? Aku tak mengapa, tenang saja. Kau pergilah, aku senang jika kau mau pergi. Ucap Sinta sembari tersenyum. Asmun mengiyakan permintaan Sinta dan bergegas pergi bersama Thomas. Hei Asmun, apa kau tidak bosan bermain dengan Sinta? Dia tidak bisa berjalan seperti kita. Mendingan kau bermain bersama kita saja. Tanya Thomas. Benar kata Thomas, mending kita berlima bermain bareng-bareng aja, biar kau tidak bosan bermain sama Sinta terus. Sambung Leo. Aku tidak bisa bermain bersama kalian tanpa mengajak Sinta. Sejak kecil, kami selalu bermain bersama. Ucap Asmun. Thomas dan teman-temannya terus membujuk Asmun agar mau bermain bersama mereka. Hingga pada akhirnya, Oke lah, aku akan bermain bersama kalian tanpa mengajak Sinta. seru Asmun. Suatu siang, saat Sinta sedang berada di depan rumah, ia melihat Asmun pulang dari sekolah. Asmun, ayo kita bermain seperti biasa. Akhir-akhir ini kau jarang bermain denganku. Ajak Sinta. Maaf Sinta, aku tidak bisa. Seru Asmun menolak ajakan Sinta. Ya udah, lain kali aja. Mungkin besok atau lusa kau bisa bermain denganku. Ucap Sinta sembari tersenyum tipis. Siang hari, di hari berikutnya, Sinta kembali memanggil Asmun dan mengajaknya bermain. Asmun, ayo kita bermain. Aku baru aja dibelikan mainan baru sama ibuku. Ajak Sinta sembari menunjukkan mainan barunya. Sinta selalu berharap Asmun mau kembali bermain bersamanya. Maaf Sinta, aku tidak bisa. Soalnya
Aku sudah terlanjur janji pada Thomas untuk pergi ke hutan siang ini. Sekarang, mereka sudah menungguku di lapangan. Sekali ini aja bermainlah denganku. Aku mohon. Orang tuaku sedang tidak ada di rumah. Jadi aku sangat kesepian. Sinta. Aku bilang tidak. Bermain denganmu sangat membuatku bosan. Hanya bermain di rumah dengan mainan-mainan konyol saja. Tidak bisa ke hutan, bermain sepeda, ataupun keliling desa. Kau bermain sendiri saja dengan mainan konyolmu itu. Aku juga sudah tidak mau direpotkan untuk mendorong kursi rodamu yang berat itu seperti dulu. Aku senang dengan teman-temanku yang sekarang. Ucap Asmun dengan nada tinggi. Tapi Asmun, aku ini sahabatmu sejak kecil. Kita selalu bersama. Ujar Sinta lirih. Asmun tidak mendengarkan ataupun menanggapi semua perkataan Sinta. Ia pergi begitu saja tanpa peduli pada Sinta yang sedih dan patah hati karena teman yang ia sayangi sudah pergi meninggalkannya. Sejak saat itu, Asmun perlahan dan akhirnya mulai berhenti mengunjungi Sinta dan bermain bersama. Thomas berhasil merebut Asmun berpaling darinya. Sekarang, Sinta menjadi anak yang kesepian tanpa teman. Karena semenjak ia sakit, hanya Asmunlah yang mau berteman dengannya. Kini, Sinta menjadi anak yang kesepian. Ia selalu berharap agar Asmun kembali bermain bersamanya seperti dulu lagi. Pada suatu sore, Ibu Asmun merasa bahwa anaknya sudah tidak seperti dulu lagi. Asmun menjadi nakal dan susah diatur. Ia melihat Asmun perlahan mulai melupakan Sinta yang selalu baik padanya. Lalu, Ibu Asmun pun menegur dan menasihatinya. Entah bagaimana, Asmun menyadari atas semua perbuatan jahatnya pada orang tuanya dan juga Sinta. Ibu, maafkan aku. Aku menyesal telah menjadi bodoh, nakal, dan mengerikan. Aku terkena pengaruh buruk Thomas. Aku telah membuat ayah dan ibu khawatir dengan kenakalanku. Tidak apa-apa, anakku. Kau masih bisa memperbaikinya dari sekarang. Sifat burukmu itu akan merugikan dirimu sendiri. Dan jangan lupa minta maaf pada Sinta, karena kau sudah jahat padanya. Seru Ibu Asmun. Baiklah ibu, aku akan berusaha menjadi yang lebih baik dan tidak lagi mudah terpengaruh oleh orang lain. Ucap Asmun. Sinta, mohon maafkan aku. Aku menyesal telah menjadi bodoh dan egois. Aku sangat menyesal telah bersikap tidak baik padamu. Aku berjanji akan menjadi yang lebih baik dan tidak egois. Dan aku akan kembali menjadi teman terbaikmu. Pinta Asmun. Tidak apa-apa Asmun. Syukurlah akhirnya kau menyadarinya. Aku memaafkanmu. Aku juga senang kau mau kembali menjadi teman terbaikku. Kalau gitu, ayo Asmun, kita bermain dengan mainan baruku. Ajak Sinta. Syukurlah kalian sudah kembali bersama. Ibu senang melihat kalian bisa bermain bersama lagi seperti dulu. Seru Ibu Sinta. Asmun telah belajar dari apa yang ia perbuat. Ia berjanji untuk menjadi anak yang baik seperti harapan orang sekitarnya. Sadar bahwa perbuatan buruk telah merugikannya, akhirnya Asmun dan Sinta kembali menjadi teman yang saling melengkapi satu sama lain. Dan tentu orang tua mereka sangat bahagia hingga mereka hidup bahagia selamanya. Tamat.